Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penerapan machine learning pada bidang saham dalam studi kasus AI Mobile Development. Yang beranggotakan yang pertama ada Alpian Mustafa, kemudian ada Arifin Saripudin, kemudian saya sendiri Cindy Oktavian, kemudian ada Andika Eka. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada latar belakang, pergeseran menuju era AI, kemudian ada tujuan penelitian, selanjutnya ada algoritma, kemudian ada permasalahan di dalam bidang bisnis, kemudian ada dalam bidang ekonomi, selanjutnya ada manfaat teknologi dalam pasar saham, yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang pergeseran menuju era AI. Pasar saham ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena merupakan tempat di mana perusahaan memperoleh dana untuk pertumbuhan dan pengembangan mereka melalui penawaran saham. Namun tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam pasar saham dapat menjadi tantangan besar bagi para investor. Fluktuasi harga saham yang signifikan bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, peristiwa politik, dan bahkan sentimen pasar. Selain itu, faktor internal perusahaan seperti kinerja keuangan, strategi manajemen, dan inovasi produk juga dapat mempengaruhi harga saham. Para investor seringkali dihadapkan pada tugas yang kompleks dalam menganalisis semua faktor ini untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berakibat pada kerugian finansial yang signifikan bagi investor. Penting untuk mencari pendekatan yang lebih canggih dan efektif dalam menganalisis dan memprediksi pergerakan harga saham. Penerapan algoritma regresi dalam machine learning ini menjanjikan solusi yang potensial dalam mengatasi tantangan ini dengan memungkinkan para investor untuk memanfaatkan kekuatan teknologi untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan berpotensi mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Tujuan teh aku ya. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mempelajari algoritma regresi machine learning untuk prediksi harga saham. Kemudian yang kedua ada membangun model prediksi yang semoga menjadi akurat dan handal. Nah, algoritma apa sih yang digunakan dalam penelitian ini? Oke, algoritma yang digunakan dalam penelitian ini ialah algoritma regresi, yaitu khususnya regresi linear. Algoritma regresi ialah salah satu pendekatan umum yang digunakan untuk memprediksi harga saham. Hal ini melibatkan analisis hubungan antara variabel independen atau seperti faktor ekonomi, independen perusahaan, dan faktor pasar dan variabel independen atau harga saham itu sendiri. Kemudian model regresi linear ini sendiri adalah salah satu teknik yang sering digunakan di mana hubungan antara variabel independen dan dependen dijelaskan melalui garis lurus. Namun, dalam konteks prediksi harga saham, regresi nonlinear atau model lebih kompleks sering digunakan untuk menangkap hubungan yang lebih kompleks antara variabel. Algoritma regresi memungkinkan para investor dan analis untuk mengidentifikasi tren pasar, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, dan membuat perkiraan tentang pergerakan harga saham ke depannya. Namun, penting untuk diingat bahwa prediksi saham memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal yang sulit diprediksi sepenuhnya. Kemudian saya serahkan kembali kepada Cindy Octavian. Oke, setelah tujuan penelitian dan penjelasan algoritma, kemudian ada permasalahan yang ada dalam bidang bisnis, kemudian dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada manfaat teknologi dalam pasar saham yang akan dijelaskan oleh Saudara Alpian. Dipersilakan. Permasalahannya yang pertama itu dalam bidang bisnis. Jadi menurut data statistik yang dikeluarkan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia pada awal tahun 2021,
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah investor di pasar modal Indonesia. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019, jumlah investor meningkat dari 1.600.000 menjadi ke 2.400.000. Kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2020 menjadi jumlah 3.800.000. Yang kedua ada bidang ekonomi. Dalam melakukan investasi saham ini, calon investor dapat terlebih dahulu melakukan analisis atas kinerja sebuah saham, sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham. Kesalahan dalam pengambilan keputusan pada akhirnya akan menyebabkan kerugian pada investor, sehingga perlu dilakukan analisis yang akurat. Next. Selanjutnya ada manfaat teknologi dalam pasar saham. Yang pertama, meningkatkan akurasi memprediksi pergerakan harga saham di masa depan dengan lebih akurat. Yang kedua, ada mengurangi resiko investasi dalam prediksi yang ketiga ada menghemat waktu dan tenaga. Model ini dapat membantu investor dalam menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan riset dan analisis data saham. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keuntungan investasi. Prediksi yang akurat dapat membantu investor dalam memilih saham yang tepat untuk dibeli dan menjualnya dengan tepat waktu. Sekian, terima kasih. Oke, setelah permasalahan dan manfaat teknologi dalam pasar saham, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Andika Eka. Oke, baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin dari segi latar belakang sendiri, ada juga berbagai permasalahan secara algoritma dan juga ada beberapa permasalahan yang muncul, baik itu di sektor industri dan juga sektor ekonomi, yang dimana ya pada intinya proyek kami ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi harga saham yang akurat dan handal menggunakan algoritma regresi machine learning. Model ini yang diharapkan oleh kami gitu ya dapat memberikan manfaat yang signifikan gitu, baik dari berbagai pihak seperti investor, pasar saham, dan pengembangan machine learning. Dan mungkin untuk harapannya pastinya pengen menjadi proyek kami ini bisa menjadi salah satu batu loncatan agar nanti para investor atau mungkin yang ingin berinvestasi itu bisa menjadi tidak mengalami kerugian yang begitu besar gitu, yang dimana bisa meminimalisir berbagai resiko kerugian. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.